نستعينه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم اللهم إننا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تقلنا إلى أنفسنا طرفة عين وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون وقال صلى الله عليه والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, azani Allah wa iyyakum. Semoga Allah berikan kita kemuliaan dengan hadirnya kita di majelis yang berbahagia ini, yakni kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah di atas iman dan Islam, yakni adalah hidayah terbesar yang telah diberikan dari Rabbul Izzati wal Jalalah ke atas hambanya, sehingga kita bisa hadir pada majelis yang sangat berbahagia ini, sangat dimuliakan ini, di mana di dalamnya terdapat pembahasan mengenai kitabullah azza wa jalla. Sebagaimana tadi disebutkan bahwa Allah berfirman di dalam suratul Baqarah, adapun orang-orang yang diberikan Alkitab ke atasnya, alladzina atainahumul kitab, mereka membacanya dengan tilawah yang hak, yatslunahu haqqa tilawati. Apa yang dimaksud dengan tilawah hak adalah membacanya dengan sebagaimana mestinya, yakni sesuai dengan hukum tajwid yang berlaku yang telah disepakati oleh para ulama. Kemudian tak sampai di situ, tambahan dari Nabi alaihi salatu wassalam, yakni dengan sabdanya yang sangat masyhur di kalangan kita, yakni khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik daripada kalian di sini adalah maksudnya adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Maka mudah-mudahan kita di sini termasuk apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Beserta salawat dan junjung salam tak luput untuk senantiasa kita curahkan kepada baginda Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada ahli keluarga beliau, para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bapak-bapak yang kami muliakan, alhamdulillah kita sambung kembali kajian kita di pagi hari yang berbahagia ini. Ya, di sini berkumpul daripadanya peserta-peserta yang mengikuti kajian dari awal dahulu dibentuknya kajian ini. Ada Pak Rama di sini, ada Pak Ketua tentunya, ada Papi. Kemudian yang belakangan hadir bersama kami, ahlan wa sahlan di Talbil Ilmi, ada Pak Hamid, Pak Ruli, ya Pak Rizky, ada Pak Adi yang menyimak juga di sini ya. Insyaallah mudah-mudahan semuanya kita diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menuntut ilmu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan kami pun telah bermusyawarah kepada ketua majelis dan para jemaah sekalian untuk memisah majelis agar kita lebih fokus di dalam interaktif majelis. Maksudnya adalah kita ingin memberikan banyak sharing ilmu di ketika majelis sedang offline, ya maksudnya di dalam grup kita ingin membahas beberapa pokok-pokok pembahasan seputar makhrijul huruf dan sifatul huruf. Adapun untuk pembahasan lughah atau bahasa Arab itu dipisahkan agar tidak
tercampur baur antara pelajaran ilmu tajwid dengan pelajaran bahasa yang sejatinya mereka memiliki perbedaan di dalam pemahaman. Yang satu memahami ilmu fonem atau fonetik ya dalam linguistik itu. Kemudian yang satunya lagi memahami tentang bagaimana tata cara berbahasa bahasa Arab, dan ini merupakan tingkat kesulitan yang berbeda pula. Maka dari itu mudah-mudahan pemisahan grup ini merupakan keberkahan bagi kita semua dan menjadikan kita lebih mudah di dalam fokus mengejar satu target materi yang telah kita tentukan bersama. Amin ya rabbal alamin. Maka Bapak-bapak sekalian yang Anda muliakan, semoga Allah rahmati kita semua atas perjuangan kita menuntut ilmu. Kita akan sambung kembali mata pelajaran kita. Ya, mungkin bagi yang belakangan bergabung ada pertanyaan atau ada istilah-istilah yang belum begitu difahami, boleh untuk interupsi ya di majelis atau menanyakan setelah materi selesai juga boleh untuk menanyakan di luar majelis. Insya Allah semampunya akan kita jawab menurut dari bilangan urutan para penanya. Ikhwah, azanillahu wa iyyakum, kita sambung kembali materi kita, yakni seperti mana yang telah diberitahu oleh ketua majelis kita, Pak Ketua, kita telah masuk kepada asy-syafatain ya pada pertemuan yang telah berlalu. Maka insya Allah Ta'ala kita akan membahas mengenai 2 rongga ya setelah ini. Adapun kita telah mempelajari bagaimana letak keluarnya huruf-huruf dari tenggorokan, ya, letak keluarnya huruf-huruf dari lidah, letak keluarnya huruf-huruf dari mulut kedua belah bibir atau disebut dengan asy-syafatain. Maka kita akan membahas sekarang kedua belah rongga, yang kita mulai dari rongga hidung atau disebut dengan al-khayshum. Baik, untuk itu maka sesaat lagi kita akan menampilkan satu bunotun kita, yakni papan tulis yang akan kita jadikan wasilah untuk memahami materi lebih mendalam lagi, insyaallah ta'ala. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sambung kembali Bapak-bapak sekalian. Alhamdulillah ini kita sedang memfokuskan kajian berupa tahsin. Kita insyaallah ta'ala akan fokus terus membahas seputar 2 bab yang terpenting di dalam 5 bab yang telah dipelajari. Karena ini inti daripada pelajaran tahsin kita adalah mengenai makharijul huruf ya, dan sifatul huruf. Yang mana kedua bab ini adalah bab terbesar atau bab terpenting yang perlu diketahui oleh pembaca Quran atau qari. Ya, keduanya akan menurunkan banyak sekali ilmu-ilmu di dalamnya. Termasuk di sini istilah-istilah tajwid akan keluar di dalamnya. Disinggung juga nanti berbagai macam sisi linguistik atau lughah, termasuk juga sejarah-sejarah penulisan ataupun sejarah-sejarah dari mana keluarnya huruf-huruf tersebut yang akan disebut dengan ilmu tarikhul Quran, insyaallah ta'ala. Dan alhamdulillah kita telah memasuki subbab yang keempat di hari ini. Ya, yang mana pertama dulu makharijul huruf telah kita bagi menjadi 5. Ya, ini pertama adalah, boleh dibantu ikhwah, al-halq ya, atau tenggorokan. Kedua adalah al-lisan. Al-lisan, Masya Allah. Baik. Yang ketiga,
Asyafatain. Asyafatain atau kedua belah bibir. Ya, ini kalau ada ain ini dalam bahasa Arab maksudnya adalah dua. Ya, misalnya pemuda kita katakan rojulun. Kalau diberikan apa namanya huruf atau kaidah ain gini, syafatain menjadi rojulain, maka adalah dua orang pemuda. Baitain, masjidain, dua masjid, dan seterusnya. Nah, ini maksudnya adalah kedua belah bibir. Nah, sekarang kita akan membahas dua buah rongga yang merupakan makhraj yang tidak kalah pentingnya untuk dibahas bagi para qori insyaallah taala. Apa dia dua itu? Yang pertama adalah rongga hidung. Ya, rongga hidung, dan kedua adalah rongga mulut. Kenapa kita fokuskan kedua belah rongga ini? Karena kedua belah rongga ini letaknya lumayan lebih ghaib atau tersembunyi daripada tiga makhraj yang telah kita bahas sebelumnya. Ya, ada tenggorokan, lisan, dan syafatain. Ini bisa dideteksi dengan indera perasa di mulut kita sendiri. Tenggorokan bisa kita rasa, ya lisan juga bisa kita rasakan. Syafatain apalagi ya yang paling otentik, dia adalah makhraj terluar ya dari mulut kita, yakni di bibir. Bisa kita lihat di cermin bagaimana proses pengeluaran suaranya secara langsung, dan ini lebih tertutup. Ya, maka dari itu kita akan buka kembali layout atau gambar dari mulut kita yang disederhanakan di dalam majelis kita ini. Bapak-bapak sekalian, bismillah. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa ya, ini sudah ma'ruf sekali ini di kalangan kita gambar mulut yang sederhana ini. Yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas ya bagian daripada tenggorokan yang alhamdulillah disebut dengan al-halq atau makhraj tenggorokan. Kemudian kita telah membahas mengenai seputar makhraj syafatain, al-lisan ya, yang memiliki makhraj hingga 18. Kalau di sini ada 6. Kemudian di sini kita membahas syafatain atau dua belah bibir yang mengeluarkan hingga 4 makhraj, 4 bentuk huruf. Sekarang kita akan membahas mengenai jalur yang kedua, yakni rongga. Ya, adapun rongga maksudnya adalah dua rongga yang akan berpengaruh terhadap suara seseorang di dalam mengaji. Nah, kita akan berikan sedikit warna di sini. Pertama adalah rongga hidung. Ya, rongga hidung. Di sini ada jalur tersendiri, ya. Yang mana rongga hidung ini merupakan tempatnya atau rumahnya dengung. Ya. Jadi di dalam 5 makhraj ini ada 2 rongga. Yang pertama adalah rongga hidung, merupakan tempat bersarangnya atau rumahnya dengung. Ya. Maka huruf dari dengung ini hanyalah 2, yaitu mim dan nun. Jadi bapak-bapak sekalian, kalau kita coba untuk menekan atau memberikan tekanan pada hidung kita, maka huruf mim dan nun tidak mungkin bisa keluar. Berikan contoh. Nun, na, na. Nah, ini merupakan bukti bahwa nun berada di hidung sebagiannya, ya. Atau mim, ma. Nah, seperti itu bapak-bapak sekalian, bahwa jika jalur ini ditutup, ya, jalur keluar sini ditutup, maka tidak akan bisa terbuka juga keluar jalan 2 huruf ini. Yang mana 2 huruf mim dan nun ini akan menurunkan banyak sekali nanti istilah-istilah tajwid karenanya. Ada iqlab, ya, ada idgham, ya, bigunnah ya maksudnya. Ada ikhfa. Ini bersangkut paut dengan 2 huruf ini. Nah, jadi bisa dikatakan ini induknya, ya, pasangan dari
dari dua huruf dengung ini menurunkan banyak sekali nanti anak-anak istilah tajwid yang lainnya. Ya, jadi ini termasuk yang terpenting. Padahal, ya, mau diperhatikan bapak-bapak sekalian, padahal nun ini sendiri memiliki tempat di lisan. Ya, hurufnya di mana? Di sini. Nun ini, ya, ada di atas dia, sejajar dengan ro, ya, dengan lam, na, ro, lam, ini mereka sejajar. Nah, atau mim itu sendiri juga ada di dalam bibir. Ya. Jadi kalau kita gerakkan bibir kita ma, dia ternyata di sini. Tapi masuk juga kepada rongga ini. Jadi dia 50%-nya ada di dalam rongga hidung. Ya, 50%-nya lagi dia keluar dari sini. Nah, seperti inilah suara daripada dengung tersebut. Baik. Ini adalah penjelasan daripada rongga hidung. Insya Allah Ta'ala ini pembahasan yang cukup ringkas saja untuk bapak-bapak sekalian. Mudah-mudahan dapat dipahami. Adapun nanti insya Allah pada pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas bagaimana rongga mulut, yakni ya, jalur utama keluarnya suara. Ya, dia akan dibatasi nanti oleh lidah dan bibir. Jalur ini akan memenuhi seperti ini ya Pak ya, yang membuat ada tiga bentuk jalan keluar nanti di sini. Ini harus dibahas nanti karena ini termasuk salah satu ilmu yang sangat mendalam di dalam ilmu tajwid, yakni disebut dengan ilmu al-jauf, yang mempengaruhi bagus tidaknya seseorang di dalam membuka mulut, bagus tidaknya seseorang dalam melafazkan huruf-huruf illah. Ya, yang sudah belajar bahasa Arab di sini benar-benar paham apa itu huruf illah, huruf ilat, atau bagaimana fasihnya seseorang akan berpengaruh dengan rongga ini. Jadi ini adalah dua rongga yang akan kita sedang bahas, ya, yang sedang kita bahas. Yang pertama adalah rongga hidung, yakni tempat letaknya mim dan nun. Dan pertemuan akan datang insyaallah taala akan membahas mengenai rongga di mulut ini insyaallah taala. Baik, kita berikan kesempatan untuk para hadirin sekalian untuk bertanya jika ada pertanyaan. Untuk para asailun, tafadhol. Ya, silakan Bapak-bapak. Kita sudah memasuki ke rongga hidung ya. Nah, Karena lebih di ini di nanti pada saat kita melakukan gunnah ya. baik. Betul. Oh, gunnah, tempatnya gunnah nanti di sini. Pak Ustadz, izin bertanya. Silakan Pak Hamid. Untuk rongga hidung itu kadang-kadang kok nggak terasa gitu, agak sengong gitu ya pengucapannya. Kayak ini kan mem nun. Ya. Rasanya di bibir ya. Kalau ini menurut saya karena memang masih ini ya. Untuk merasakan bahwa memang mem nun ini keluar dari rongga hidung, apa yang kira-kira harus dilakukan atau untuk latihan kita menutup rongga hidung kita atau seperti apa Pak Ustadz? Naam, barakallahu fiik, masya Allah. Ya, ini yang kita maksud tadi, dua rongga yang cukup gaib di mulut kita, ya ini tidak tampak dia letaknya, ya karena tidak bisa dirasakan oleh indera perasa kita. Ya, apalagi di hidung ini fungsinya untuk mengendus ya atau mencium penciuman bau. Maka rongga ini memang dia hanya bisa dibahas dengan ilmu ya ketimbang kita merasakan makhraj yang selainnya. Baik. Jadi mungkin dimaksud Pak Hamid, kita hanya bisa merasakan rongga ini, merasakan makhraj mim dan nun tadi ya, yang ada di rongga hidung ini di mulut kita ya Pak ya. Di sini ada mim, di sini ada nun ya.
ketimbang kita merasakannya di dalam rongga ini. Ada mim dan ada nun. Karena inti daripada pengindahan bacaan daripada Quran salah satunya adalah di dengung. Nah, ini nanti akan dibahas secara perinci pada bab yang selanjutnya, ini istilah tajwid atau mustalah tajwid, yang mana kedua rongga ini hanya bisa dibuktikan dengan beberapa alternatif. Contohnya seperti kita menutup hidung kita pada saat kita menyebutkan huruf mim ini. Ya, kita menyebutkan huruf mim ini, misalnya Pak, ya, huruf mim kita sebutkan, kita tutup. Nah ini, itu bukti bahwa dia keluar dari dua arah. Pertama dari mulut dan dikeluarkan di makhraj ini. Kemudian udara ini pun keluar dari jalur satu lagi. Ini Masya Allah, ya, merupakan kebesaran Allah ya Azza wa Jalla. Kenapa bisa seperti ini? Kita juga sedang membahas terus, ya. Kita mempelajari terus ajaib penciptaan Allah ini. Di satu sisi di sini untuk bernafas, keluar masuknya udara, satu sisi dia bisa menjadi makhraj juga. Jadi ini perlu dijaga. Dan memang suaranya sengau. Jadi suara sengau itu berasal dari hidung dan yang dimaksud dengan syafatain tadi. Ya, yakni adalah huruf mim dan nun. Adapun jika huruf-huruf lain, nah ini kita akan bahas Pak ya. Jika huruf lain, ada nggak kira-kira orang yang menyebutkan huruf ta, contohnya, misalnya huruf ta atau huruf ba dengan sengau? Ada. Nah, jadi manfaat lain daripada ilmu ini adalah untuk menghindari huruf-huruf yang lain ini, ya, contohnya di sini ta dan ba ini masuk ke dalam hidung. Contohnya, kalau Anda sebutkan ta, ini berarti masuk ke hidung. Anda pencet hidung seperti ini, ka masuk. Padahal kalau yang benar tidak boleh dia terpengaruh sekalipun hidung itu dipencet. Ca seperti itu. Atau ba. Nah, itu dia. Jadi ini ilmu ini untuk memisah ya antara huruf-huruf yang boleh dimasukkan ke hidung atau huruf yang tidak boleh dimasukkan ke hidung. Nah, jadi nanti ujung-ujungnya di penghujungnya jika kita menemui nanti ada istilah ikhfa, ya ada ikhfa misalnya di sini. Ya ini penggabungan antara dua huruf. Contohnya tanzilul, ya, tanzilul kitab misalnya gitu ya, tanzilul kitab. Nah ini akan menjadikan dua huruf sekaligus dimasukkan ke hidung, yakni disengaukan dua-duanya karena hukum tajwid yang disebut dengan ikhfa. Nah, di sini ada ta, ada nun. Nah, kalau ta yang sebelumnya berharokat fathah bertemu dengan nun yang ada sukun, ya, ada sukun. Kemudian di sini ada zai, ya. Maka permulaan dari ta ini langsung ke zai dia, Pak. Atau disamarkan ketiga huruf ini. Yang lebih fokus disamarkan adalah antara nun dengan zai. Sanzilul. Nah, ini juga tidak bisa ditutup. Seperti itu. Sanzilul. Ketiga-tiganya langsung tidak bisa ditutup. Ya, fokus kepada hukum ikhfa ini. Nah, seperti itu jadi fungsinya. Jadi untuk membenarkan huruf mim dan nun ini ya secara fasih, atau untuk menghindari huruf-huruf yang lain masuk kepada hidung, inilah tujuan daripada membahas rongga hidung ini atau disebut dengan asyafatain. Mungkin seperti itu penjelasannya bisa kita jelaskan. Anit. Kira-kira baik, terima kasih Pak. Naam, poin. Afwan. Kira-kira bapak-bapak yang lain, peserta yang lain ada pertanyaan sebelum kita melaju kepada sesi selanjutnya, yakni pembacaan Al-Fatihah untuk dua orang peserta. Insyaallah ta'ala kita berikan pergilirannya oleh Pak Ketua nanti.
Silakan bagi bapak-bapak yang ingin bertanya. Mudah-mudahan cukup jelas ya Pak ya. Memang Rongga, maaf, nah, rongga itu istilahnya al-khoisyum ya, Ustaz? afwan ya, betul-betul. Masya Allah. Al-khoisyum, betul Pak. Masya Allah. Jazakallah khair Pak Rama. Ini peserta senior kami ini, Insya Allah. Al-khoisyum. Ya, di atas tadi kita benarkan ya. Disebutkan al-khoisyum. Baik. Afwan, ikhwah. Terbalik tadi ya. Al-khoisyum. Al-khoisyum maksudnya. Barakallahu fiik. Baik, jika tidak ada pertanyaan dari para peserta sekalian, mungkin kita bisa memberikan kesempatan untuk 2 orang peserta membacakan suratul Fatihah untuk kita perbaiki bacaan. Jadi setiap kali kita naik nih Pak ya, materi kita sudah membahas mengenai al-halq ya, al-halq, baru kita membahas al-lisan, kita membahas syafatain, kemudian di sini kita membahas rongga, khoisyum, maka koreksinya pun akan kita detailkan jika terjadi kesalahan seputar daripada apa yang telah kita bahas. Begitu juga selanjutnya jika kita naik kepada sifatul huruf, nanti ya ada hamas, ya ada jahar, ada itbaq nanti. Ya ini akan kita koreksi seiring bertambahnya materi yang telah kita pelajari. Jadi kita syai'an fa syai'an. Ya, adapun misalnya saat ini mengalami kesalahan seputar itbaq, kita tidak akan sentuh terlalu dalam, melainkan hanya misalnya sedikit saja untuk dibahas ya sebagai tambahan ilmu. Tapi fokusnya kita terhadap ini makros-makros ini insyaallah taala. Baik. Kalau begitu jika tidak ada pertanyaan lagi dari bapak-bapak sekalian, kita persilahkan kita mohon bantuan Pak Ketua yang biasanya untuk mempergilir bacaan ini. Baik. 2 orang peserta membaca Al-Fatihah. Untuk minggu lalu kita gilirannya Pak Rama dan Pak Ruli untuk membaca Al-Fatihah. Pagi ini kita Pak Hamid, bersedia Pak Hamid? Ya, insya Allah siap. Siap, silakan. Boleh pakai hafalan, boleh membaca Pak. Boleh membaca, boleh menggunakan hafalan. Ya. Betul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah, barakallahu fiik, Masya Allah. Alhamdulillah, baik bacaannya Pak, tidak terjadi lahan jali ya di sini. Ada perbaikan pada ayat kedua di sini ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya ini kita telah membahas mengenai al-halq ya Pak. Al-halq ini adalah huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan kita. Maka huruf H di dalam bahasa Arab ini dibedakan menjadi 2. Ada terbagi menjadi 2. Ya, kita katakan ada H besar, ada H kecil. Ya, adapun H besar ini dengan dorongan yang lebih besar
suaranya dan dia terdapat pada pangkal, ya, pangkal tenggorokan. Ha, seperti Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sudah masuk pada H, dia besar. Tapi pada saat dia menuju kepada H, ini kecil. Jadi dibedakan antara Bismillahirrahmanirrahim. Dan seperti di ayat kedua ini menggunakan H kecil. Alhamdulillahi Rabbil. Ya, disambung lagi dengan H besar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik. Mungkin boleh coba diulang ayat kedua ini, Pak Hamid. Tafadhol. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oh, barakallahu fiik. Masya Allah. Baik bacaannya. Kemudian satu lagi, untuk untuk tidak menggabung antara ain dengan lam. Karena di sini tidak ada tasdid. Jadi Rabbil Alamin, bukan Rabbil Alamin. Dia tidak masuk ain kepada lam, tapi Rabbil Alamin. Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, silakan sekali lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, barakallahu fiik. Masya Allah. Yasarallahu lak, Pak. Masya Allah. Banyak peningkatan terus selama mengikuti majelis. Mudah-mudahan Allah ringankan lisan kita untuk terus menuju kepada kewasihan. Amin. Amin. Rabbal alamin. Selanjutnya Pak Khairul bersedia, Pak Khairul? Pak Khairul. Baik, Pak Khairul. Tafadhal, Pak Khairul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, barakallahu fiik. Masya Allah. Pak Khairul boleh ulang untuk ayat ke-7, Pak? Ayat terakhir. Baik. Khairil Siratal. Siratal. Siratal ladzi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, barakallahu fiik. Pak Khairul, Masya Allah, mungkin kita sudah boleh untuk meningkatkan pewasolan ya antara huruf dengan huruf dengan sekali nafas. Ya, di sini maksudnya adalah perkataan alladzina an'amta. Ini kalau boleh dijadikan satu nafas ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Agar tidak ambigu antara makhraj yang memiliki dua harokat dan satu harokat. Ya, di sini contohnya. Jadi jangan sampai memanjangkan nun. Ya. Alladzina an'amta 'alaihim. Kan tetapi
Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Seperti itu. Baik, bolehkah diulang? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, Masya Allah. Untuk ta'nya sudah membaik sekali, Pak. Untuk nunnya, kalau boleh ini dirubah langgam ya. Berarti langgam atau intonasinya yang disesuaikan dengan panjang pendek. Mungkin boleh mencontoh intonasi yang kami sebutkan. Siratal ladzina an'am. Siratal ladzina an'am. Na'an'am langsung dari langsung masuk dia. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tafadhal. Sekali lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma mumtaz. Barakallahu fiik, Pak. Masya Allah. Mudah-mudahan jadi perhatian khusus di pada surat ini. Dan Al-Fatihah ini ikhwah, ini kalau boleh bacanya dengan hafalan, insya Allah lebih berpengaruh ya, karena kita mencoba untuk melepaskan lisan kita ini dengan hafalan kita, ketimbang dengan kebergantungan mata pada mushaf. Karena antara daya ingat akal kita dengan kerja mata ini berbeda kerjanya ya. Jadi anak lebih menyarankan dalam perbaikan Al-Fatihah ini menggunakan hafalan. Moga-moga apa yang dikoreksi lebih membekas ya ketimbang kita membacanya. Adapun yang membacanya la ba'sa, tidak mengapa. Jadi koreksi yang telah diberikan pada pagi hari ini untuk dijadikan perhatian dan boleh untuk diulang-ulang supaya koreksi tersebut lengket pada orang yang dikoreksi di majelis kita ini. Masya Allah. Barakallahu fikuma Pak Khairul dan Pak Hamid. Mudah-mudahan Allah mudahkan terus lisannya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin mulai minggu depan ya Ustaz ya, kita tidak tampilkan lagi di screen ya. Boleh Pak, betul. Untuk Al-Fatihah, karena kan memang benar Al-Fatihah ini kan juga rukun sholat, sehingga pada waktu kita menjadi imam ataupun kita sholat sendiri, ada baiknya kita selalu ingat dan memperbaiki bacaan-bacaan Al-Fatihah kita agar ya terbiasa gitu. Baik, selanjutnya kita masuk ke talaki ya. Nah, baik. Barakallahu fikum jami'an. Insyaallah satu lagi Pak Ustadz, mohon maaf. Baik. La ba'sa, Pak. Silakan. Untuk Al-Fatihah ini kan memang kalau saya lihat di beberapa yang masjid yang pernah saya lihat, imam ya ketika membacakan ini beda-beda gitu ya. Artinya dengan nada-nada. Nah, ini seperti apa sebenarnya? Apakah ada standar? Kan sekarang kita suka lihat beda ya, artinya nadanya, kemudian intonasinya. Nah, ini kira-kira itu mengacu ke apa? Apakah ada standar harus seperti ini? Karena kalau kita lihat di dalam huruf-huruf ini kan ada panjang, pendek, tetapi dalam arti tinggi rendahnya ini kan memang beda-beda saya lihat gitu. Oh, nah. Terima kasih, Pak. Baik, barakallahu fiik. Masya Allah, ini pertanyaan yang bagus sekali. Apakah langgam ya, kita katakan ini langgam atau naghmah dalam bahasa Arabnya, yakni langgam atau nada-nada tertentu di dalam membaca Quran ini tidak berpengaruh terhadap ilmu tahsin yang kita pelajari. Ya, karena ilmu tahsin yang kita pelajari adalah bersangkut paut dengan panjang pendek. Ya, bukan kepada tarikan nada ya, tarikan nada naik turun yang dibakukan oleh seorang qori. Nanti ada ilmu tersendiri Pak, yang namanya adalah ilmu naghmah,
di situ ada siha, nanti ada rost, ya, dan sebagainya. Dan di sini kami bukan ahlinya. Akan tetapi tujuan kita membahas ilmu tahsin ini untuk kita menghindari, ya, ini mohon diperhatikan ikhwah, untuk menghindari dua kesalahan di dalam membaca Quran. Yang pertama kesalahan yang fatal atau disebut dengan kesalahan jali, lahan jali. Yang kedua adalah menghindari kesalahan yang ringan atau disebut dengan lahan khofi. Jadi bagaimanapun bentuk nadanya, ya, yang dinilai adalah panjang pendek, terutama antara satu harokat dengan dua harokat. Contohnya anak akan ambil contoh, ya, dengan langgam yang mungkin sama-sama enak, ya. Pada perkataan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kelima. Nada pertama, mohon disimak. Dengan nada standar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, ini nada pertama. Nada kedua kita akan naikkan lebih dalam lagi, yang lebih panjang, mungkin sang imam lebih senang di dalam bernada. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, dari beberapa sisi, ya, kita lihat bahwa terlihat sama, ya. Mungkin yang kedua tadi lebih memanjangkan banyak huruf, ya. Akan tetapi yang kedua ini salah karena dia memanjangkan du. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi penilaiannya adalah bukan kepada bagus tidaknya seseorang melanggamkan naik turun nada. Dan Ana juga bukan orang yang ahli di dalam nagmah ini atau nagom. Akan tetapi kita melihat daripada panjang pendek yang dibaca. Ini keputusannya satu harokat atau dua harokat. Nah, ini yang paling pertama. Kalau dengan nada tersebut mengakibatkan memanjangkan du, ya, karena budu wa iyyaka nasta'in. Seperti apapun bagusnya nada tersebut tetap dinilai salah dari sisi ilmu tajwid. Nah, seperti itu. Akan tetapi Pak, jika membacanya dengan nada yang sangat elok didengar, ya, nikmat dirasakan oleh makmum, kemudian terhindar dari kesalahan fatal tersebut yang pendek dipanjangkan atau yang panjang dipendekkan, maka ini lebih utama. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, ila akhir ayat. Seperti itu. Jadi ini terkumpul dua keutamaan, ya. Yang satu dia memiliki nada yang bagus, kemudian dia terhindar dari kesalahan jali, ya. Kemudian dia memahami ilmu-ilmu tajwid di dalamnya. Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi penilaian kita adalah segi daripada bacaan, ya, kebenaran bacaan yang atau disebut dengan tajwid. Baik, barakallahu fiik Pak Hamid. La ba'sa. Asalkan jangan langgam Jawa aja Pak. Kok ini bahaya nih Pak. Nah, ini kita juga bingung juga ini keputusan dua. Nambahin sedikit nih Ustadz. Silakan Pak Ketua, silakan Pak Ketua. Masya Allah, bagus pertanyaannya. Ya memang sih saya juga ada pertanyaan beberapa jamaah kemarin gitu kan waktu tarawih. Jadi kami waktu tarawih itu kan ada beberapa imam yang kita kita daulat lah untuk menjadi imam tarawih. Nah. Ada satu imam yang membaca ayat 5 dan ayat 6 ini di wasol. Ya kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini nggak apa, ini sahih nih gitu loh. Jadi orang-orang kan yang mungkin yang awam mungkin agak aneh kan, biasanya nggak pernah dengan Nuh kan, jadi dengarnya
Nasta'inuh dinas siratal mustaqim. Nah, itu satu. Yang kedua, ada beberapa qiraah yang berbeda. Waktu itu saya ikut sholat tarawih di Istiqlal. Kebetulan ada di daulat imam dari Mesir, ya kan? Ya, membaca ayat 7 dengan zai kan, siratal, tapi ziratal ladzina an. Lalu pada ayat keempat maliki yaumiddin, tapi bukan maliki yaumiddin. Nah, dia membacanya maliki yaumiddin. Ya, jadi ini lebih mengarah ke qiraah. Kalau tadi yang pertama kali yang ayat 5 di wasal ayat 6 itu nggak ada masalah, itu kan nanti di wasal. Nah, Ini itu aja tambahan dari saya gitu, Pak. Masya Allah. Jazakallah khair, Pak Ketua, Masya Allah. Betul, ini ada perbedaan masalah qiraat. Insya Allah Ta'ala akan kita bahas lebih detail pada akhir bab nanti Pak, ya, yang disebut dengan Tarikhul Quran. Ya, seperti yang disampaikan itu betul. Ada pembacaan Quran yang sedemikian, dan kita bukan ahlinya di sini. Cuman untuk Al-Fatihah ini cukup masyhur perbedaan-perbedaan ini. Ya, contohnya di ayat ke-3 dan ke-4 ini jika disambung itu riwayat Warsh tadi Pak ya. Yang dimaksud adalah Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Jika terjadi dua mim di sini, sebagian qiraat ini menyambung menjadi tasdid. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, seperti itu. Dan ini tidak disalahkan, dan banyak sekali ragam pembacaan Al-Fatihah. Namun boleh kita nyatakan bahwa qiraat yang paling sahih yakni adalah qiraat yang ada di hadapan kita ini, sesuai dengan namanya Mushaf Utsmani yang dilegalkan oleh Utsman bin Affan, karena qiraat yang lain itu sempat dibakar oleh Utsman agar tidak terjadi khilafiyah begitu dalam. Jadi untuk standar internasional insya Allah Ta'ala yang ada di hadapan kita ini, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi Bapak-Bapak sekalian. Insya Allah akan kita bahas lebih detail pada bab yang lebih khusus lagi insya Allah Ta'ala. Naam. Tambahan lagi Ustadz dikit. Tafadhol. Pak Hamid, kenapa saya menyarankan menggunakan Mushaf Madinah? Di sini, di ayat 5 dan ayat 6, ya, kalau kita wasol, di sini jelas, nasta'inuh, ya, di sini ada hamzah wasol. Tapi kalau di Quran Depak, di sini tidak dibuat hamzah wasol begini, tapi dikasih harokat kasroh di sini. Sehingga kalau kita wasol, ya kan, nasta'inu nah, udah nggak benar bacaannya. Betul. Makanya Quran Madinah ini tidak membuat harokat kasroh di sini. Kalau di Quran Depak dibuat dia harokat kasroh di sini, supaya orang memudahkan membaca per ayat. Tetapi banyak orang yang membaca kalau dia sanggup, dia tidak mau di per ayat, dia bisa wasol. Nah, pada waktu di wasol, maka penggabungan antara ayat ke-5 dengan ayat ke-6 ini sini jelas. Nasta'inu dinas siratal mustaqim. Itulah gunanya kita menggunakan Mushaf Madinah ini, karena memang ilmunya ada di situ. Nah, ini perlahan-lahan kita memasukin ilmunya pelan-pelan mengenai wasol dari surat ayat ke ayat. Gitu. Ya, itu mungkin itu saja tambahan dari saya. Jazakallah khair, Masya Allah. Barakallah fiik Pak Ketua. Insya Allah penjelasannya cukup detail, yang mudah-mudahan dapat ibrah semua kita dari apa yang dijelaskan oleh Pak Ketua kami. Maka selanjutnya, ikhwah, kita boleh lanjut ya pada pembacaan surah ini. Alhamdulillah ini bagian untuk kita semua nih, Bapak-Bapak sekalian. Baik. Pertemuan lalu kita sudah talqin atau ini masuk surat baru? Ya, boleh ditalkinkan sekali lagi Ustadz, tapi kita menyimak. Baik. Kalau gitu silahkan di tasmi' Bapak-Bapak sekalian untuk simak. Kemudian
setelah selesai bacaan, Anda serahkan kepada Pak Ketua untuk mempergilirkan seluruh para peserta, karena ini adalah bagian kita semua. Insyaallah Ta'ala, mudah-mudahan Allah mudahkan lisan kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ya, di sini ada penekanan tasydid Pak ya, mohon diingat pertemuan yang telah berlalu. Wa tab, wa tab. Nah, sedangkan yang lainnya tidak. Wa ma kasab dzata lahab al-hatab mim masad. Baik. Mohon diingat, Ana ulangi sekali lagi, membaca dari ayat pertama hingga ayat kelima, akhir ayat. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Baik, barakallahu fikum jami'an. Ya, silahkan Pak Ketua untuk mempergilir para peserta gilirannya. Pertama Bapak Nasrul Rusli, Bapak Ruli. Masya Allah. Masya Allah. Ini dia Korea kita dari Papua. Alhamdulillah. Ya, ya. Pak Ruli orang Papua ya? Bukan. Pak Bukan. Ruli ini dia Orang dulu Padang. lama di Papua. Ya, Masya 15 tahun di Papua. Masya Allah, Masya Allah. Tafadhal Pak. Ya, Pak. Alhamdulillah. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Masya Allah, barakallahu fiik Pak. Masya Allah, ini langgamnya nih nampak ini sering bertilawah nih nampaknya ya. Alhamdulillah, Pak Ruli. Semangat terus dalam Belajar Langgam sendiri Papua cuma Barat. semangat aja bondonya. Semangat. apakah seperti ini langgam dari Papua Barat ini, Masya Allah? Barakallah. Bukan belajar sendiri aja. Maaf. Baik. Ahsan Pak bacanya. Baik. Hanya satu saja ya mengenai mengenai apa tadi kita sampaikan untuk surat Al-Masad ini atau Al-Lahab ini ayat pertamanya ini punya kedudukan spesial ya, pada akhirnya watab yang dikatakan dengan qalqalah akbar ya, qalqalah terbesar di dalam Al-Qur'an. Jadi qalqalah yang lain tadi sudah baik kecuali qalqalah yang pertama ini. Maka pembacaannya seperti berikut. Abi lahabin wa tab. Melepasnya itu lama, Pak. Wa tab. Berbeda dengan yang lainnya. Yang lainnya tadi wa ma kasab dzata lahab. Yang pertama lahabin wa tab seperti itu. Boleh coba diulang Pak untuk ayat pertama ini. Boleh. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Masya Allah. Masya Allah, mumtaz Pak. Barakallahu fiik. Sekali.
dengan alasan adalah huruf-huruf qalqalah yang di ujungnya ada tasdid. Nah, lihat. Oh, iya, Berbeda ya, Pak ya. Ini kan kita lihat ada tasdid, ada tasdid di atas itu. Jika dia qalqalah, maka hukumnya seperti itu. Iya, iya. Watab. Nanti ada juga al-haqq, ya. Dan sebagainya. Banyak contoh yang lain lagi. Insyaallah taala akan kita uji. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi ada qalqalah itu ya, Pak, ya, jadi ya. Naam. Makasih. Disebut dengan qalqalah akbar. Ini qalqalah terbesar dalam Quran. Amin. Baik. Terima kasih. Wa Alhamdulillah. jazakallahu khair. Baik, tafadhal selanjutnya ikhwah. Selanjutnya kita simak Pak Rama. Masya Allah. Tafadhal Pak Rama, min fadlik. Ya, bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naron data lahab. Wamro'atuhu hammalatal hatab. Lagi Pak. Latal langsung. Wamro'atuhu hammalatal hatab. Masya Allah, mumtaz. Fi jidiha hablum mim masad. Masya Allah. Masya Allah. Mumtaz Pak bacaannya Pak. Kecuali tadi dikoreksi tadi. Mungkin tertinggal tadi. Alhamdulillah. Bacaannya mumtaz. Barakallahu fiik. Makasih Ustaz. Sama-sama Pak. Masya Allah. Meningkat terus bacaannya Pak Rama. Alhamdulillah. Terus Alhamdulillah. ikut 2 majelis terus Pak ya, diborong Pak ya. Wah ikut. Tahsin dasar juga ikut. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah tidak sia-siakan setiap huruf dari yang apa Bapak baca. Amin. Saya rasa jamaah yang ada di tahsin ikut juga di lughah. Tapi tidak semua jamaah yang di lughah tidak ikut di tahsin gitu Ustaz. Oh, naam betul Pak itu. Masya Allah. Iya, itu pun saya sarankan ya, saya ajak untuk ikut di lughah juga. Naam. Selanjutnya qori kita dari Lampung. Masya Allah. Ustaz Agung Mulia Budiman, Masya Allah. Masya Allah. Iqra'ul Quran Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Anda senang sekali nih kalau ada dengar nama Pak Agung. Masya Allah. Para masyarakat kita nih. Masya Allah. Itu ada planet Pluto di belakang. Masya Allah. Lagi di Merkurius sekarang saat ini. La haula wala quwwata illa billah. Merkurius dari Taman Mini. Masya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum mim masad. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Masya Allah. Mumtaz murtafi. Ini salah satu bacaan yang bisa diambil ya Pak ya untuk para peserta tahsin dasar dari selain daripada Pak Ketua, Pak Agung juga boleh untuk diambil bacaan. Masya Allah. Barakallahu. Jazakallah. Ustaz. Oh iya, Kak Ustaz. Masya Allah. Saya boleh koreksi nggak Ustaz? Silakan. Masya Allah. Nah ini kalau antara ahli ilmu boleh ini. Mudah-mudahan Ana soalnya selalu memperhatikan jebakan pada waktu ghain yang disukun. Ini juga sebuah selalu tanda tanya saya dari dulu gitu. Karena
Ghain ini termasuk sifat rokoah, gitu kan. Nah, dia harus keluar udara di sini, tapi jangan dikolok-kolahkan, gitu kan. Nah, ini yang sering terjadi, yang kalau saya simak, ya kan. Saya nggak tahu itu Lanjali apa Langkofi, saya nggak tahu. Cuman yang saya selalu simak, Ghain itu terjadi kol-kolas, walaupun dia sedikit sekali, gitu. Masya Allah. Ini detail sekali. Jadi memang kalau Mas Agung ini, kalau dia membaca, saya suka dia baca. Cuman ada beberapa jebakan yang dia selalu lewat di situ, selalu dia dapat kena di situ dia, terutama yang di sini tadi. Jadi kalau di sini, kalau menurut saya, karena saya juga melatih terus nih sampai sekarang, saya masih belum lancar, karena Ghain ini sangat sulit menurut saya. Karena Ghain ini dia huruf yang di di al-halqi, di atas, dan dia harus mengeluarkan udara pada waktu dia disukunkan, ya kan? Karena dia masuk rokoah, ya kan? Ma'al, tapi jangan ma'al. Nah, ini yang orang suka ini terjebak di sini dia. Ma'al, ini yang memang sangat sulit menurut saya sendiri pribadi, sangat sulit. Masya Allah, Mas Agung. Masya Allah. Jazakallah, Pak. Ini top. Masya Allah. Jazakallah. Benar-benar ilmu banget buat anak nih. Jazakallah. Ini detail seperti seperti Dr. Aiman Rusdi ini, Masya Allah. Masya Allah. Karena Ghain ini kan dia istilah, huruf istilah, dan juga dia rokoah kan. Jadi ini sangat sulit. Terus terang ini sangat sulit. Ma'al, ma'ak, ya kan? Seperti ghairil maghdu juga ya, Pak. Ghairil maghdu, nggak boleh maghdu, ghairil dia harus dilatih terus, lagi main sama kucing, gitu. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Nah, posisi ini saya bilang, posisi Ghain sama posisi posisi Ghain itu sama posisi Qaf itu berdekatan. Ya, kalau Qaf di pangkal lidah, sangat ujung lidah, Ghain sangat di atas kerongkongan. Jadi hampir ketemu dia. Jadi tapi jangan pula dia ke kho. Tapi kalau kho agak lagi ke yang agak keras sih, kho, karena kho kan seperti orang ngorok. Nah, barakallahu fiik, betul, insyaallah. Kira-kira gitu, karena saya juga mesti belajarin. Kita semua belajar. Saya terus terang saya belajar terus mengenai Ghain ini. Ghain ini nggak gampang, ini sulit ini. Apalagi pada waktu dia disukunkan. Jazakallah khair, Pak Ketua. Baik, selanjutnya Pak Khairul. Fadhal Pak Khairul, insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahabi wa tab. Ma afna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Sayaus, langsung pendek. Sayausla naran zata lahab. Wamra'atuhu hammalata Bijidiha hablum min masad. Ulangi Pak, ada yang kelima, afwan, tidak benar.
Ya, Jidiha kenapa bos? Kenapa bos? Yang ayat 5 Pak Khairul, diulang Pak Khairul. Ayat 5. Nah, Fi jidiha hablum min masad. Masya Allah. Barakallahu fiik, Pak. Baik, ayat pertama boleh diulang, Pak? Tabbat yada. Ayat pertama. Tabat yada abi lahabi wa tab. Masya Allah. Barakallahu fiik. Koreksinya pada tasdid, Pak. Ya, jadi yang di ujung sudah bagus. Watab, ba, mumtaz. Ya, yang pertama, jika bertemu dengan tasdid, setiap kali ada huruf bertemu dengan tasdid, maka di sini dikeraskan tabbat, tabbat, bukan tabat, tapi tabbat gitu. Baik, boleh dicoba. Tabat yada abi lahabi wa tab. Masya Allah, mumtaz, mumtaz, Pak. Barakallahu fiik. Dan setiap huruf tasdid ini pembacanya seperti itu. Kecuali mim dan nun. Jadi mim dan nun tidak bisa dipantulkan, maka dia ditahan. Wamra'atuhu hamma. Nah, ini yang disebut nanti dengan sebutan wajibul gunnah atau gunnah musyaddadah. Karena mim dan nun tidak bisa ditahan seperti mana huruf-huruf syiddah, ya tabbat, melainkan dia akan didengungkan lebih panjang. Hamma, inna, anna, seperti itu. Baik, barakallahu fiik Pak Khairul. Mudah-mudahan meningkat terus bacanya. Amin. Baik. Selanjutnya Pak Hamid. Wa iyyak. Wa iyyak Pak Khairul. Wah, ini pesan sedikit jadi sering dapat giliran ini. Masya Allah. Tetap walaupun banyak tetap dapat giliran, Pak. Maksudnya yang nyimak ikutan nanti itu, nggak hanya sekedar nyimak saja itu. Iya, Masya Allah. Iya. Pahalanya lebih banyak, Pak. Pahalanya lebih banyak, insya Allah. Setiap huruf Iya, Pak. ganjar. Masya Allah, Masya Allah, Pak Adi nanti pasti dia ikut nih, Pak Adi, yakin saya. Insya Allah, insya Allah. Isarallahu lak. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aqna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla narun zata lahab. Wamra'atu hammalatal hatab. Baik, ulang sedikit, Pak. Fi Ulang sedikit, afwan. Wamra'atu. Ro-nya dibaca. Wamra'atu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum mim masad. Masya Allah, barakallahu fiik, Pak Hamid. Masya Allah. Untuk ayat pertama, Pak, kita koreksi ayat pertama ya, boleh? Sama seperti yang tadi kita sebutkan, ya, untuk mendelaykan atau menunda pelepasan huruf ba dikarenakan adanya tasdid di sini. Ya, jadi watab ba, watab ba. Nah, dia belakangan terlepas seperti itu, Pak. Watab ba. Baik, boleh coba diulang. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Naam, Masya Allah, barakallahu fiik. Oh, itu dia. Perfect. Itu dia. Perfect, itu dia, Pak. Masya Allah. Kemudian yang kedua, nah ini perlu diingat bahwa ada wamro'atuhu. Ini ada waw kecil ya, Pak. Waw kecil ini ikut dibaca dalam mushaf Madinah, Pak. Ya, waw kecil ini ikut dibaca dalam mushaf Madinah. Jadi membacanya adalah wamro'atuhu hamba. Hu dibaca. Wamro'atuhu hammalatal hatab. Silakan diulang ayat keempat. Wamro'atuhu hammalatal hatab. Baik, sekali lagi, Pak. Wamro'atuhu
wamro'atuhu hammalatal hatab. Oh, jahit. Masya Allah, Pak. Barakallahu fiik, Pak Hamid, Masya Allah. Yang perlu diingat adalah yang ayat pertama ini, Pak, ya. Untuk seluruh ikhwah juga, ini adalah kaidah yang hanya didapat di surat Al-Masad dari beberapa ayat belakangan yang kita baca. Watab, nah, barakallahu fiik. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Untuk yang kedua, Ustaz, tadi yang disampaikan Pak Nur tadi saya keputus tadi, sempat internet keputus yang ini yang apa? Nah itu. Kalau gitu dilanjut, diulang lagi dong. Masya Allah. Nah, gara-gara putus tadi internet saya keputus. Iya. Masya Allah. Silakan diulang, Pak. Nah, silakan coba Bapak baca ayat kedua. Ma'abna anhumaluhu wa ma kasab. Masya Allah. Baik. Masya Allah, Masya Allah. Jadi yang dimaksud oleh Pak Ketua tadi adalah dengan tidak memantulkan huruf ghain. Nah, ini karena huruf ghain ini dia terlepas daripada huruf qalqalah. Ma'auna anhu. Ma'auna anhu. Seperti itu. Seperti itu. Jadi kebanyakan yang meletakkan huruf ghain ini di langit-langit, nah ini ada sebuah kesalahan juga makhraj yang mana akan menyebabkan ghain ini bisa terpantul. Ada gh-nya, ini disalahkan. Tapi ini adalah koreksi tingkat lanjutan sejatinya ya. Adapun jika peserta yang berada di perjalanan awal ini tidak kita sampai singgung. Nah, ini karena tadi yang membaca Pak Agung ya, Al-Ustadz, insyaallah habis-habisin. Harus di roasting oleh Pak Ketua, Masya Allah. Kita roasting habis. Ilmunya. Ilmunya. Adapun Pak Hamid tadi barusan baca sudah cukup baik, insyaallah taala. Mudah-mudahan ditingkatkan terus, Pak. Ini akan kita bahas nanti pada fasil tingkat lanjutan. Sama-sama, Pak. Afwan. Selanjutnya, ini teman-teman yang nyimak yang mungkin sudah hafal seperti Pak Adi, ya saya rasa nggak usah membacalah ya kan, sambil nyetir mobil bisa baca, bisa kita dengarkan di sini. Masya Allah. Bagaimana Pak Adi? Setuju nggak? Ana setuju nih. Sebentar, Pak. Sebentar. 5 menit nih. Masa ketuanya udah baca, ini anak buah kok nggak baca gimana? Masya Allah, Masya Allah. Ini Ustadz, kalau di yayasan Pak Hamid ini apa sebagai direktur di apa enterprise kalau nggak salah ya Pak Hamid ya. Ini bos saya, Pak. Pak Adi ini salah satu anggotanya lah, manajernya untuk bidang koperasi syariah. Masya Allah. Kalau tahu seperti itu tadi Ana lebih bersopan dalam berbicara nih Pak dengan Pak Hamid. Iya. Pada Pak Direksi rupanya. Masya Allah, Masya Allah. Tafadhol. Ya saya coba ya. Silakan Pak Adi. Tafadhol Pak Adi. Pak Adi ini mantap. Tidak perlu bercemas hati. Insyaallah mudah-mudahan berkah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahabin wa tab. Ma agna anhu malu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Masya Allah. Ini dengan hafalan, Pak? Iya, Pak. Masya Allah. Barakallahu fiik. Pak Adi, untuk hafalannya kita bisa tingkatkan di ayat pertama dulu, Pak. Ya. Ayat yang lain ini Masya Allah. Banyak sekali yang mumtaz, ya, pendeknya. Ayat pertama, fokusnya pada huruf-huruf tasdid. Pertama, tab-bat. Tab-bat. Kemudian, watab-b. Lahabin watab. Jadi tab
tabbat yada abi lahabin wa tab. Baik, tafadhal. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Wa tab, dilaikan dia. Wa tab. Oh, wa tab. Masya Allah, Masya Allah. Kadalik, kadalik, Masya Allah. Barakallahu fiik, Pak Adi. Jazakallah. Masya Allah. Ini dengan hafalan nih, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah muliakan Bapak dengan hafalan tersebut. Insya Allah Taala. Mau baca tapi nggak bawa kacamata. Masya Allah, Masya Allah. Ternyata Allah lebih muliakan Bapak dengan hafalan nih, Insya Allah Taala. Udah bisa hafalan, nggak perlu baca lagi. Masya Allah. Oke, kita kasih kesempatan sama Pak Rizky. Kalau Pak Rizky masih bisa, Pak Rizky mau baca atau gimana? Insya Allah, Insya Allah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Masya Allah, Masya Allah. Hayakallah, hayakallah, Masih di ini nih. Pas lagi berhenti soalnya. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Tafadhal Pak Haji. Tafadhal Pak Haji. Mohon maaf Ustaz, banyak kesalahannya Ustaz, mau diperbaiki nanti ya. Semua kita banyak salah ini. Semoga Pak Haji. Masya Allah, Masya Allah. Tafadhal Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma akhna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum mim masad. Masya Allah, Allah jahit Pak, tanpa ada koreksi Pak. Semenjak pulang dari tanah suci tambah ngeri bacanya. Masya Allah. Yalah. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Barakallahu fiik Pak Rizky. Semangat terus. Masya Allah. Wa iyyak, Masya Allah. Silakan dilanjut Pak perjalanan Pak. Siap. Hati-hati Pak di jalan. Alhamdulillah, hati-hati di jalan. Anda mau sedikit koreksi boleh Ustaz ya? Tafadhol Pak Ketua, Masya Allah. Cuma ingatin aja Pak Ketua DKM. Kalau di bahasa Arab ini huruf itu cuma 3. Jadi ada A, I, U. Nggak ada yang A, E. Jadi Masya Allah. kalau baca Bismillahirrahmanirrahim itu bis kan, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Agak dinyengirkan sedikit bibirnya Pak. Masya Allah. Jangan him. Nah ini yang sering dikoreksi, kebanyakan orang membaca Bismillahirrahmanirrahim karena kita di Indonesia ini ada A, I, U, E, O kan itu kan. Jadi kebiasaan kita menyebutkan I itu ke E, cenderung E. Jadi ini saya terus terang saya juga dulu begitu. Saya selalu ditegur. Jadi setiap ada kasroh membacanya harus nyengir bibirnya, mulutnya. Sama seperti ta'ud ya Pak ya. Ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Jim. Jangan jim, tapi jim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Barakallahu. Bermanfaat sih. Kalau yang lain mungkin kemarin kebanyakan ngomong majareha apa mungkin Pak? Masya Allah. Imalah ya. Barakallahu fiik Pak Rizky. Masya Allah. Ini kita belum masuk kaidah majreha nih Pak ya. Barakallahu fiik. Sokolo perbaikannya Pak, sokolo. Ya, alhamdulillah. Ya. Baik, saya rasa itu saja. Mungkin waktunya kita udah agak korupsi sedikit, 16 menit nih. Kasihan bapak-bapak semuanya ingin melakukan aktivitas. Ya, saya kira-kira ada pertanyaan nggak dari bapak-bapak sekalian dari pertemuan kita pagi ini? Silakan bapak-bapak sekalian, jika ada pertanyaan, betul kita akan jawab. Jika kita kalau bisa tidak menjawab, ada, mungkin nanti ada yang lupa ingin disampaikan di WA group kita yang baru itu bisa disampaikan di WA group, ataupun silahkan japri langsung ke Ustaz Abu Umar ya kalau ada yang ingin mengulang talaki tadi,
Tabat Syada, Pak Ruli, Pak Hamid, kalau umpamanya pas ada waktu sore-sore, WA dulu ke Ustadz. Ustadz ada waktu nggak? Saya pengen saya pengen talaki lah ini surat Al-Masad, kok kurang lancar nih, kok kurang ini gitu kan. Ambil tandanya, langsung kalau perlu pun video call, WA video call bisa langsung diperbaiki kan, bibirnya itu lebih enak kita japri gitu, lebih jelas nanti Ustadz Abu Omar menjelaskannya. Naam, ahlan wa sahlan jemaah. Insyaallah taala kita dengan senang hati. Ya. Allah berkah. Insyaallah Pak Nur. Ya. Mudah-mudahan kita latih terus. Kita mesti semangat di dalam belajar ini. Jangan hanya ikut ini hari Senin ada ini ikut itu, tapi kita perdalam ilmu kita ini dengan usia kita yang sudah semua rata-rata di atas kepala 5 ya. Jadi mungkin udah agak sulit. Terus terang saya juga belajarin dari umur 40 ya Pak ya. Jadi umur belajar ngaji ini saya dari umur 40. Saya mulai belajar itu umur 40. Jadi nggak seperti anak-anak santri lah. Memang pastinya kita punya maharij dan sifatul huruf kita. Tapi kita punya usaha untuk memperbaiki terus. Masya Allah. Saya rasa itu saja dari saya. Mari sama-sama kita beristighfar. Astagfirullahaladzim. Kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, dan sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair. Terima kasih.